Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah MSDM kemarin, kita membahas masalah recruitment, yaitu di mana di sini ada proses recruitment, ya. Di sini proses recruitment itu kemarin kita bahas, yaitu yang pertama bagaimana kita mengidentifikasi jabatan yang lowong, ya, apa saja pos-pos yang dibutuhkan oleh perusahaan, apa saja jabatan-jabatan yang sedang kosong, kemudian pencarian informasi dengan analisa jabatan. Karena kemarin saya memberikan materi tujuan utama sebetulnya daripada analisa jabatan itu, yaitu untuk menyusun job description dengan job specification. Nah, kemudian baru penentuan calon yang tepat, job spesifikasinya, ya. Orang yang tepat yang bagaimana standarnya. Jadi kalau rekrutmen yang baik itu tidak bicara siapa orangnya, tetapi adalah orang yang bagaimana yang dibutuhkan. Jadi bukan siapa orangnya, tapi orang yang bagaimana yang dibutuhkan. So kalau siapa orangnya pasti subjektif nantinya, ya. Nah, kemudian adalah bagaimana cara memilih metode rekrutmennya. Ya, metodenya bagaimana? Apakah melalui sistem, kalau perusahaan kecil sistem orang yang kita kenal aja, itu dengan disebut dengan nepotism atau kekeluargaan, atau kalau perusahaan yang sudah kompleks tidak bisa menggunakan sistem nepotism, dia harus terbuka, harus ada pembukaan lamaran pekerjaan secara terbuka, atau dia bekerja sama dengan lembaga pendidikan, pelatihan, dan sebagainya. Kemarin kita bahas. Yaitu kalau ada yang cocok, kita memanggil calon yang memenuhi persyaratan. Nah, setelah kita ketemu calon, baru kita diadakan seleksi, penyaringan. Nah, setelah seleksi nanti yang lulus ini kita membuat penawaran kerja. Jadi saya ulangi lagi, rekrutmen itu adalah kita merekrut dulu, mengambil calon yang akan siap kita seleksi, ya, kita penyaringan di sini seleksi. Nah, jadi rekrutmen dulu, baru kemudian adalah seleksi. Nah, materi hari ini kita akan membahas mengenai seleksi tenaga kerja. Apa itu seleksi tenaga kerja? Seleksi tenaga kerja pengertiannya adalah pemilihan tenaga kerja yang sudah tersedia. Nah, maksudnya tersedia ini adalah sudah melalui proses rekrutmen. Ya, jadi rekrutmen dulu. Rekrutmen itu tujuannya adalah untuk menyediakan calon yang memenuhi persyaratan. Ya, nah itu tersedia itu ada rekrutmen. Seleksi pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang kualifikasi yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Jadi saya ulangi lagi, tujuan seleksi pada dasarnya adalah rekrutmen, untuk mencari orang yang tepat. Nah, oke. Jadi itu adalah tujuan daripada seleksi. Nanti di sini akan kita bahas hari ini, yaitu ada dua macam pendekatan seleksi. Yang pertama adalah yang disebut dengan pendekatan successive hurdles, yaitu di mana kelulusan pelamar tenaga kerja melalui berbagai persyaratan yang bertahap. Seleksi mulai dari mengisi belangko lamaran, tes-tes, ya, wawancara, pemeriksaan medis, dan seterusnya. Artinya hardless di sini harus lulus dengan hasil baik satu persatu secara berurutan. Oke, kita di sini akan membahas yang successive hardless dulu. Akan saya memberikan contoh yang pendekatan. Jadi saya ulangi lagi, dalam seleksi itu ada dua pendekatan, ya. Pendekatan yang dua pendekatan, ya, yang secara garis besar banyak dilakukan oleh perusahaan atau organisasi yang kompleks, yang besar. Itu ada pendekatan successive hurdles. Nah, successive hurdles ini contohnya ini. Saya akan berikan sebuah contoh metode seleksi. Ya, ini, oke. Ya, ini adalah contoh metode
seleksi ya dengan metode successive headless. Successive headless itu apa? Misalkan contoh begini. Misal setelah persyaratan itu masuk ya, setelah proses rekrutmen, ada yang pertama, ini contoh saja ya, setiap perusahaan pasti punya tes yang berbeda. Misalkan dia punya yang namanya 3 macam tes, misalkan psikotes ya, tes kesehatan, tes keahlian, baru kemudian hasil tes lulus atau tidak lulus. Kita lagi membahas metode successive headless yang pertama tadi. Dalam psikotes itu biasanya yang ngetesnya itu kalau perusahaan besar itu seorang tenaga ahli ya di bagian MSDM, apakah memang di perusahaannya sudah ada tenaga ahli itu, atau bisa jadi dia kerjasama misalkan dengan konsultan psikolog atau dengan kampus yang punya jurusan psikologi misalkan. Nah, dia ada namanya psikiater. Di sini psikiater ini akan membuat sebuah psikotes. Biasanya ada 3 macam dalam psikotes itu. Ada tes tertulis ya, dalam bentuk tulisan ya. Apakah yang sifatnya non matematik ya. Misalkan kalau non matematik itu misalkan logika sebuah bahasa ya. Terus ada juga yang tertulis yang bersifat matematikal, ya, berhitung seperti aritmetik dan sebagainya. Biasanya matematik dasar untuk mengetahui IQ secara matematikal. Yang kedua tes spasial, biasanya gambar ya. Biasanya Anda kalau mungkin Anda yang pernah berlatih psikotes untuk mengetahui IQ Anda ada semacam gambar. Gambar itu ada berapa kemungkinan berputar kan gitu ya, terus kemudian ada berapa pencerminan dan sebagainya, terus kemudian nah itu tes spasial, lebih ke view Anda ya, kecerdasan pandangan Anda pada sebuah objek. Nah kemudian juga dalam psikotes itu juga diinterview untuk menginterview Anda ya, untuk mengetahui kemampuan berkomunikasi Anda, kemudian juga misalkan untuk mengetahui motivasi Anda nanti dalam bekerja, kemudian apa kemampuan Anda dan sebagainya melalui interview. Nah, misalkan dalam psikotes ini si panitia seleksi ini memberikan minimal poin 85 misalkan. Ya. 85. Nah, dalam successive headless ketika si peserta tes itu mencapai angka 85 ke atas, maka dia berhak mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes kesehatan. Ya. Tes kesehatan juga diberikan poin di sini minimal poin 90. Ini contoh saja ya, mungkin prakteknya mungkin masalah nilai ini bisa berbeda-beda pada setiap perusahaan. Misal di tes kesehatan jiwanya, ya, kesehatan itu ada 2 ya, jiwa maupun jasmani. Jiwa itu biasanya menyangkut kondisi kejiwaan seseorang. Tes misal ini mah ya, tenggorokan, hidung, telinga, THT, ya, kemampuan pendengarannya, kemampuan telinganya, kemudian juga tes mata, ya, apakah buta huruf atau tidak, apa minus atau tidak, kemudian juga tes jasmani lainnya, ya, apalagi dalam tes-tes kemiliteran atau tes-tes yang membutuhkan fisik khusus seperti pilot, seperti polisi, seperti tentara, seperti bidang-bidang yang hubungannya dengan ketangguhan jasmani mungkin berbeda lagi tesnya. Misalkan di tes kesehatan itu minimal 90. Jadi setelah ini lolos 85, maka dia tes kesehatan 90. Nah, kemudian si peserta testing ini, jadi ini apa namanya? Ada misalkan dari 100 orang. Dari 100 orang ini bisa jadi 40 orang gagal di psikotes, maka sisanya tinggal 60 orang masuk tes kesehatan. Ya. Nah, dari 60 orang ini misalkan ada misalkan 10 orang tidak mencapai angka 90, maka sisanya masuk 50. Ya, 50 peserta. Nah, 50 peserta ini dites.
Ada tes keahlian yang relevan dengan bidang pekerjaan. Misal, kalau dibutuhkan bagian keuangan, mungkin Anda dites secara akuntansi. Misalkan bidang IT, mungkin Anda dites secara pengetahuan dasar tentang IT, ya. Nah, di sini misalkan minimnya poinnya 120. Dari 50 orang ini misalkan yang mencapai angka 120 cuman 15 orang. Maka yang 15 orang dari 50 itu dinyatakan lulus, yang 35-nya dinyatakan tidak lulus. Makanya metode successive hardless ini disebut juga dengan metode sistem gugur. Ya, di sini ada kata-katanya, jika salah satu tes itu ada yang tidak mencapai minimal nilai poin tersebut, kalau tidak ini mencapai ini, maka Anda tidak bisa melanjutkan ke tes selanjutnya, akan gugur, tidak bisa melanjutkan ke tes selanjutnya. Jadi sistem gugur. Jadi saya ulangi lagi, jika kemudian tes di sini tidak berhasil, maka dia tidak bisa melanjutkan tes ke sini. Taruhlah Anda berhasil di tes kesehatan, tapi gagal pada tes keahlian, maka Anda nyata tidak bisa. Jadi semakin ke sini itu jumlah orangnya semakin sedikit karena menggunakan sistem gugur. Saringannya yaitu dengan menggunakan minimal poin ini. Nah, ini yang disebut dengan metode successive hardless, ya. Nah, selanjutnya yang kedua, ya. Yang kedua ini kita lihat di sini. Oke. Yang kedua adalah pendekatan kompensatory. Nah, ini yang kedua tadi. Yang kedua adalah pendekatan kompensatory. Apa yang kompensatory? Kelulusan pelamar, ya, ditentukan dari hasil penilaian kumpulan seluruh hasil tahapan tes. Perbedaannya dengan metode hardless di atas adalah jika pada tahapan tes tertentu gagal, maka tidak bisa melanjutkan tes selanjutnya. Tapi kalau metode kompensatory tidak demikian, yaitu nilai totalitas dari hasil tahapan tes yang menentukan pelamar itu lulus atau tidak. Ya. Jadi di sini menggunakan nilai total, jadi semuanya bisa mengikuti tes sampai selesai, nanti menggunakan nilai total. Oke, kita buka contohnya yaitu metode seleksi bentar. Oke. Ya, ini metode seleksi dengan metode kompensatory. Taruhlah jenis tesnya perusahaan itu sama, yaitu dengan menggunakan psikotes, dengan tes kesehatan, dengan tes keahlian. Jadi begini, kalau successive hardless, perbandingannya, jika dia gagal psikotes ini, maka dia tidak bisa melanjutkan ke kesehatan. Ya, nah orang yang berhasil sampai sini kalau tidak mencapai ini, tidak mencapai 90, maka tidak berhasil. Kalau tes keahlian mencapai 100, maka dia bisa lulus. Jadi dia seseorang tes itu bisa berhenti sampai sini kalau tidak mencapai poin tes ini. Itu adalah successive hardless. Nah, tapi kalau kompensatory tidak. Misal begini, dari 100 orang tes, ya, misalkan yang mencapai angka 85 adalah 60 orang, 40 tidak mencapai. Yang 100 orang yang gagal pun di poin ini akan ikut ke sini semua. Ya. Akan ikut ke sini. Dia tes kesehatan. Jadi di sini ada baik nilai poinnya di minimal 85 maupun di atas 85, dia harus mengikuti tes selanjutnya. Nah, pada tes selanjutnya, misalkan di tes kesehatan jumlahnya semakin menurun yang mencapai angka 90. Taruhlah hanya 40 orang yang berhasil melewati ini. Nah, ini pun sama. Yang mencapai 90 maupun yang kurang dari 90 atau di atasnya 90 juga ikut tes lagi ke sini. Jadi dari 100 orang itu dia mengikuti tes seluruhnya.
Nah, nanti setelah 100 orang itu mengikuti tes seluruhnya, maka di sini yang mencapai 295 itu yang akan diterima. Yang tidak mencapai angka 295 itu yang nanti tidak lulus. Jadi saya ulangi lagi, yang mencapai 295 itu adalah mereka yang lulus. Yang tidak mencapai 290 tidak lulus. Jadi semuanya dari 100 orang itu ikut. Jadi dari bedanya kalau dalam successive hardless dari awal sampai akhir itu pasti semakin sedikit, tapi dalam metode compensatory dari awal sampai terakhir jumlah orangnya sama. Nah, tetapi yang diterima nanti yang lulus itu adalah yang 295. Nah, sekarang begini. Seandainya dengan sistem compensatory ini perusahaan hanya membutuhkan misalkan 30 orang. Sedangkan pelamar ada 100 misalkan. Nah, tapi ternyata misalkan yang mencapai nilai 295 itu adalah ada 50 orang. Sedangkan yang dibutuhkan 30. Nah, itu nanti di ranking. Di ranking dari nilai terbesar sampai nilai yang ke-30. Nah, disinilah kemudian yang disebut dengan apa yang disebut dengan successive. Jadi di ranking. Nah, itu adalah metode successive hardless. Apa kelebihan dan kekurangan metode successive hardless? Successive hardless kelebihannya dia cukup efisien, cepat. Ya. Semakin sedikit semakin jadi ini efisien. Semakin dengan biaya yang murah, semakin kesini adalah semakin sedikit, ya. Karena tes itu kan satu orang itu kan pasti mengeluarkan biaya yang cukup besar bagi perusahaan, ya. Nah, tetapi kelemahannya tidak efektif. Apa tidak efektifnya? Bisa jadi misalkan begini, perusahaan membutuhkan seorang ahli komputer. Gara-gara dia gagal di tes interview, maka seorang ahli komputer itu tidak bisa masuk ke sini karena sudah gagal di awal. Nah, itu tidak efektif, tapi efisien. Tapi kalau kita lihat metode compensatory, di sini tidak efisien. Bayangkan 100 orang dari awal sampai terakhir ikut semua dan perusahaan harus menanggung biaya per orang untuk seleksinya. Tetapi compensatory ini kelebihannya cukup efektif. Ya, tidak efisien tapi cukup efektif karena bisa jadi misalkan kita pengen menemukan seorang ahli komputer, mungkin dia gagal di sini tapi dia berhasil di sini, maka bisa ketemu orang ahli komputer untuk kerja di perusahaan. Nah, jadi di sini adalah kalau yang kesimpulannya, kalau metode successive hardless itu adalah efisien tapi tidak efektif, tidak menemukan orang yang tepat tapi efisien. Tapi kalau ini bisa menemukan orang yang tepat tapi tidak efisien. Nah, itu adalah masing-masing kelebihan dan kelemahan metode, yaitu metode successive hardless, ya. Metode successive hardless dengan metode compensatory, yaitu dengan menggunakan nilai totalitas, ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk mata kuliah MSDM ini tentang seleksi. Tentu ini hanya contoh saja. Sebetulnya setiap perusahaan punya metode yang berbeda-beda tentang seleksi. Jadi intinya seleksi itu adalah untuk menemukan orang yang tepat, ya, untuk suatu jabatan yang tepat. Maka perlu diadakan seleksi, ya, karena dalam seleksi kalau bentuk seleksinya setiap perusahaan pasti punya bentuk seleksi yang berbeda-beda. Oke, sebelum saya akhiri di sini ada sedikit ini apa namanya tambahan, ya, untuk apa yang menjadi dasar seleksi, ya. Ya, dasar seleksi ini tergantung daripada menjadi kualifikasi, ya. Ada kita membutuhkan skill, technical skill, kemudian juga ada human skill, kemudian conceptual skill, terus apa saja yang menjadi dasar dalam pengambilan seleksi tersebut. Nanti kita bisa lanjutkan di
minggu depan pada mata kuliah MSDM. Nanti minggu depan kita bahas mengenai kualifikasi apa saja yang menjadi dasar seleksi. Kalau hari ini kita bahas sampai hanya pada metode seleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.